bakal marah. Yang asli pasti nggak bakal marah. Ya ngapain? Saya anak siapa kamu? Samlawi bapak saya. Nggak percaya kamu anak Samlawi? Ya biarin. Ya enggak? Ya kamu percaya nggak percaya saya tetap anak Samlawi. Turunan Nabi asli. Orang mau percaya mau kagak dia turunan Nabi. Ya saya tetap turunan Nabi. Betul tidak? Lalu apa hubungannya dengan orang? Kenapa harus dipertahankan betul-betul orang meyakini bahwa saya turunan Nabi? Untuk apa? Hanya satu jawabannya. Untuk kehormatan dan materi yang ingin dia dapatkan dari pengakuan itu. Dan masanya sudah selesai yang demikian itu untuk Wonogiri, yang lain belum. Biarkan yang lain dalam perasaannya yang terjajah, sehingga dia dilahirkan oleh ibunya sebagai manusia merdeka, hari ini masih terjajah oleh kedustaan yang diciptakan. Ngakunya turunan Nabi, mabok, katanya harus dikasih beras. Katanya kakinya lebih mulia daripada sorbannya kiai, walaupun dia tukang mabok. Naudzubillah, tidak ada ajaran Islam seperti ini. Kalau ada narasi-narasi yang demikian, itu adalah narasi penipu-penipu dari orang yang mengaku turun Nabi, padahal Nabi lebar dari dirinya, tidak ada kaitan antara dirinya dengan Nabi dari silsilah nasab dan akhlak. Tidak ada. Yakin, serakin yakinnya 100% orang semacam itu yang mudah mabok, mudah menghina orang, mudah mengintimidasi, tidak suka direndahkan, kalau direndahkan sedikit aja marah, maunya dimuliakan. Itu bukan ciri genetik Rasulullah Muhammad SAW. Genetik Rasulullah itu genetik tawadu, bijaksana, sopan, jujur. Ada yang menghina dia senyum, itu genetiknya Rasulullah. Dan genetik Rasulullah itu miripnya bukan dengan mereka, tapi miripnya orang Wonogiri. Kalau dia dagang bakso, ada yang utang senyum, bayarnya besok. Besoknya ini mangkok ditempahin dengan dia. Ini akhlak orang Jawa, itu asbahul akhlaqi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma ketawaduan ini sekarang jangan dipakai 100%. Orang yang terlalu tawadu gampang dijajah. Orang yang terlalu sopan gampang ditipu. Orang yang terlalu tawadu gampang dijajah. Orang terlalu sopan gampang ditipu. Sama dengan orang yang selalu husnudon, mudah sekali ditipu. Ada maling datang, kayaknya mau maling, bukan, kita juga nggak boleh suudon, husnudon aja. Padahal tampangnya udah kelihatan, tampang maling kan pelangap-pelongo segala macam. Lah husnudon, kita kan hatinya nggak boleh suudon pada orang. Akhirnya alhamdulillah laptop dan HP-nya hilang, lagi di meja. Dia ngambil air, dia balik lagi, laptop sama HP-nya sudah hilang oleh tamu yang dia husnudoni sendiri itu. Kita harus tawadu, tapi bukan merendahkan diri di hadapan bangsa lain. Kita harus sopan, tapi bukan berarti kita bisa ditekan. Kita harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa sahabat semuanya. Salam dari Cianjur, Jawa Barat, dari Curug Cipondang. Hari ini masyarakat Indonesia, khususnya warga Nahdlatul Ulama yang ada di kalangan bawah, juga banyak ada di kalangan elit, meyakini bahwa Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani yang meneliti nasabnya para habaib tidak tersambung kepada Nabi Muhammad SAW itu diyakini sebagai pemecah belah persatuan bangsa Indonesia dengan menolak para habaib sebagai cucu Nabi. Diyakini Kiai Imaduddin Utsman itu kata-kata yang dia peroleh hanyalah data bohong dari Google atau datanya para Wahabi dan lain sebagainya. Boleh siapapun untuk menolak dan tidak setuju, itu hak setiap warga negara tentunya. Dan
andai kata ketidaksetujuan itu hanya berdasarkan framing, berdasarkan katanya, berdasarkan desas-desus, maka pengakuan semacam itu, penolakan semacam itu, tuduhan semacam itu merupakan bagian dari fitnah. Karena tuduhan itu kalau ingin diakui kebenarannya, maka harus bisa diklarifikasi, harus bisa diverifikasi, harus ada bukti-bukti yang menguatkan. Kalau tuduhan Kiai Madun pemecah belah bangsa itu tidak ada buktinya, maka tuduhan itu bagian dari rekayasa orang yang tidak suka, tujuan bagi orang yang merasa tidak mampu membantah tesisnya Kiai Madun Usman Al-Bantani. Sudah 2 tahun tidak ada satupun yang bisa memberikan penjelasan tentang nasab habaib ini tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi siapa yang ingin membela para habaib silahkan, tentu pembelaannya harus berdasar bukti-bukti. Maka para sahabat semuanya, warga Nahdlatul Ulama, mari kita cerdas semuanya. Mari kita keluar dari doktrin spiritual. Mari kita keluarkan diri kita dari kungkungan penjajahan yang hanya mempercayai sesuatu berdasarkan perasaan husnuzon, berdasarkan katanya-katanya. Karena kalau kita ingin benar-benar menjadi orang yang punya keimanan yang baik, maka harus kita berdasar sesuatu dengan alat bukti yang sudah terverifikasi. Sedangkan habaib ini mengaku sebagai cucu Nabi, tidak ada bukti yang bisa memverifikasi ketersambungannya dengan Nabi Muhammad SAW. Karena bukti yang selama ini dikatakan sebagai cucu Ubaidullah itu manusia yang pernah tidak ada, yang tidak pernah dilahirkan di muka bumi ini. Jadi fiktif nama Ubaidullah itu. Nah, itu terkonfirmasi dari kitab sejarah, terkonfirmasi dari manuskrip masa lalu, terkonfirmasi dari silsilah para habaib itu sendiri. Nah, untuk itu mari kita memihak kepada orang-orang yang benar-benar membawa bukti bahwa apa yang diyakini itu memang ada alat buktinya. Karena Nabi saja berkata, ikatlah ilmu dengan catatan. Nabi jauh-jauh hari sudah mengatakan sebagai umat Islam harus cerdas, harus punya catatan. Maka para sahabat dan generasi seterusnya itu selalu mengetengahkan catatan. Bahkan Utsman bin Affan itu sudah memerintahkan aturan untuk dicatat, untuk ditulis, supaya tidak ada hal-hal yang hilang, sesuatu yang penting. Maka hari ini nasab para habaib terputus karena tidak ada catatannya. Sedangkan nasabnya para orang-orang selain habaib semuanya ada catatannya. Bisa dikonfirmasi, bisa diverifikasi. Untuk itu bagi yang masih meragukan tesis Kiai Madun Usman Al-Bantani, silahkan, hak Anda, tapi berikan buktinya apa keraguan itu. Jangan berdasar katanya-katanya. Begitu. Salam dari orang kampung, dari Cianjur, dari warga Nahdlatul Ulama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.